Haruna segera membilas tubuhnya di bawah kran shower. Setelah merasa bersih, Haruna memakai handuk kimononya dan keluar. Kenapa mandi pakai air dingin? Apa kau tidak tahu kalau air dingin bisa membuat kamu flu? Ucap Tristan saat Haruna keluar dari kamar mandi. Tidak tahu, karena sejak kecil, aku lebih suka mandi air dingin. Flu bukan disebabkan karena air dingin, jadi jangan sok tahu. Haruna membalas ucapan Tristan dengan cibiran. Cepat pakai bajumu. Aku tunggu di ruang makan, ucap Tristan lalu pergi meninggalkan Haruna. Aku tidak mau makan. Tunggu saja sana sampai jenggot kamu menyentuh lantai, celoteh Haruna setelah pintu kamarnya tertutup. Haruna pikir, Tristan sudah pergi. Namun, suaranya Tristan terdengar kembali. Aku masih mendengarmu Haruna. Jangan macam-macam atau kau akan tahu akibatnya, ancam Tristan sambil menahan senyum. Menyebalkan, teriak Haruna sambil menghentakkan kedua kakinya. Tristan tersenyum mendengar teriakan Haruna. Ia sangat senang saat melihat Haruna marah dan memakinya. Ia pasti sudah gila, pikiran Tristan benar-benar sudah tidak mau lagi berkompromi dengan tujuannya dulu. Awalnya ingin mengerjai Haruna, tetapi ia malah terjebak dalam permainannya sendiri. Tristan pergi ke kamarnya untuk mandi dan bersiap pergi ke kantor. Sementara Haruna sudah selesai memakai baju dan duduk di tepi ranjang. Ia malas untuk makan satu meja dengan Tristan. Alasan apa yang harus diberikan kepada Tristan agar dirinya tidak perlu sarapan bersamanya? Di antara kebingungannya itu, ponsel Haruna berdering. Haruna celingukan mencari arah suara. Sejak ia dikurung oleh Tristan, ponsel dan tasnya itu disita oleh Tristan. Haruna mengikuti indera pendengarannya. Ponsel Haruna biasanya dinonaktifkan oleh Tristan. Tetapi pagi ini Tristan mengaktifkan ponsel Haruna untuk melihat apa ada pesan atau panggilan untuk Haruna. Tristan lupa mematikan ponsel itu kembali. Haruna keluar dari kamar dan ia masih mendengar nada dering ponselnya. Suara itu berasal dari kamar Tristan. Haruna mengendap-endap masuk ke dalam kamar Tristan, sedangkan sang pemilik kamar sedang duduk di ruang makan sambil menunggu Haruna turun. Haruna melihat ponselnya tergeletak di nakas. Melihat kamar itu kosong, Haruna segera mengambil ponselnya dan menjawab panggilan telepon itu. Tanpa melihat nama si penelpon, Haruna langsung menyapa dengan senang. Akhirnya ia bisa bicara dengan orang lain selain Tristan. Halo, sapa Haruna. Halo, jawab suara pria di seberang telepon. Tristan merasa kesal menunggu Haruna turun, ia memutuskan menjemput Haruna ke lantai atas. Saat Tristan tiba di depan kamarnya, ia mendengar suara Haruna berbicara dengan seseorang di telepon. Chris, ini kamu? Tanya Haruna dengan suara bahagia. Mendengar Haruna memanggil nama kakaknya, Tristan pun kembali marah. Ia menerobos masuk dan merebut ponsel Haruna. Tristan! Kembalikan ponselku, pinta Haruna. Namun, bukannya dikembalikan, Tristan malah membanting ponsel itu sampai hancur berkeping-keping. Tidak! Ponselku, Hicks, kamu jahat. Jahat. Jahat, maki Haruna sambil memukul dada Tristan. Haruna menangis melihat ponselnya hancur tak berbentuk lagi. Ponsel itu sangat berharga baginya. Bukan karena harganya, melainkan semua kenangan dan nomor kontak teman-temannya, semuanya tersimpan di sana. Namun, karena amarah, Tristan menghancurkannya begitu saja. Akan aku belikan ponsel yang lain, agar kau tidak menyimpan satu nama pun di sana. Dengar baik-baik. Tristan mencengkeram dagu Haruna dengan kuat. Selama keluargamu belum bisa melunasi hutangnya. Jangan harap kau bisa hidup bebas. Tristan melepaskan cengkeramannya dan berbalik. Baru saja Tristan berjalan 2 langkah, Haruna memaki Tristan. Aku ragu bahwa kau adik kandungnya Chris. Bagaimana bisa? Kelakuan kalian berbeda jauh, bagai bumi dan langit. Chris sangat baik, sopan, dan juga seperti malaikat. Sedangkan kau, brengsek, tidak berperasaan, dan lebih mirip iblis daripada manusia, maki Haruna dengan nada penuh kebencian. Kau bilang aku brengsek? Baiklah, biar aku tunjukkan padamu seberapa brengseknya aku. Tristan berbalik dan mencengkeram kedua tangan Haruna. Dengan kasar, ia mengecup Haruna dan mendorongnya ke tengah ranjang. Brengsek! Lepaskan aku, teriak Haruna di sela kecupan Tristan yang beringas. Tristan melepas dasi yang sudah melingkar rapi di lehernya. Ia mengikat kedua tangan Haruna ke belakang punggung.
Haruna mulai ketakutan dengan apa yang akan terjadi. Haruna mulai menangis ketakutan, tubuhnya gemetar, suaranya pun seakan sulit untuk keluar. Tristan, jangan lakukan itu. Aku mohon. Jangan. Haruna berteriak sekuatnya. Tristan merobek baju yang dipakai Haruna, tanpa peduli pintu kamarnya terbuka. Ia kembali memperkosa Haruna untuk yang kedua kalinya. Haruna tidak sanggup melawan Tristan yang memiliki tenaga 10 kali lipat dibanding Haruna. Haruna hanya bisa menangis dan menjerit, memohon belas kasihan Tristan agar mau melepaskannya. Namun, Tristan yang gelap mata itu tidak mendengarkan jeritan serta tangisan Haruna. Sinta bersandar di samping pintu kamar, ia menangis sambil menutup mulutnya. Ia sangat kasihan melihat Haruna, tetapi ia tak mampu melakukan apapun. Ia berlari ke paviliun samping dan masuk ke dalam kamarnya. Entah mengapa, hatinya merasa sakit melihat Haruna disiksa oleh Tristan. Sinta tidak menyangka kalau Tristan yang selama ini dianggap baik olehnya, ternyata bisa melakukan hal sejahat itu. Tristan bangun dan menyelimuti tubuh polos Haruna. Ia kemudian pergi membasuh tubuhnya yang penuh dengan keringat. Selesai membersihkan diri, Tristan memakai kembali pakaiannya dan berangkat ke kantor. Mendengar suara mobil Tristan keluar dari rumah, Sinta segera keluar dari kamarnya dan berlari secepat mungkin untuk menemui Haruna. Sampai di dalam kamar Tristan, ia meneteskan air mata saat melihat Haruna duduk terisak sambil memeluk erat kedua lututnya. Sinta melangkah perlahan mendekati Haruna. Non baik-baik saja kan? Sinta duduk di tepi ranjang. Melihat Sinta di sampingnya, Haruna segera menghambur ke dalam pelukan Sinta. Mereka berdua menangis sesenggukan. Bukan hanya mereka berdua, di depan pintu kamar, 2 orang pelayan lainnya juga ikut meneteskan air mata. Kasihan sekali Non Haruna, ucap Yuli. Iya. Senior Sin yang terkesan dingin pun sampai menangis seperti itu. Sepertinya Senior Sin menyayangi Non Haruna, jawab pelayan yang lainnya. Yuli hanya mengangguk pelan, seakan membenarkan dugaan itu. Yuli menarik pelayan itu ke dapur dan membiarkan Haruna berdua dengan Sinta. Sinta mengusap air mata Haruna lalu mengambilkan handuk kimono. Ia membantu memapah Haruna keluar dari kamar Tristan. Sinta begitu perhatian menyiapkan air mandi dan membantu Haruna untuk membersihkan diri dan memakaikannya baju tidur. Pagi itu, Haruna kembali seperti mayat hidup. Duduk di balkon, menatap kosong ke arah depan. Rasanya Haruna tidak sanggup lagi, ia tidak bisa bertahan di rumah itu. Namun, bayangan wajah Vivi, Anggi, Kamal, dan juga Tia, membuat Haruna frustasi. Apa yang harus Haruna lakukan agar ia bisa terbebas dari jeratan Tristan? Di kantor Isam Corporation, Tristan duduk menghadap jendela ruangannya. Menatap barisan gedung tinggi dari balik kaca. Ia terlihat sangat frustasi. Tuan Muda, di depan ada Tuan Muda Chris meminta izin bertemu, ucap Levi melaporkan kedatangan Christian. Aku tidak mau menemui kakak. Suruh pergi saja, perintah Tristan. Aku sudah di sini, jadi jangan bilang tidak ingin bertemu. Christian menerobos masuk meskipun Tristan menolak untuk menemuinya. Christian penasaran dengan suara jeritan Haruna sebelum panggilannya berakhir tadi pagi. Keluar! Tristan menyuruh Levi keluar. Levi mengangguk lalu keluar meninggalkan mereka berdua. Apa yang kamu lakukan pada Haruna? Kenapa dia berteriak tadi? Bukan urusan kakak, jawab Tristan dengan sikap masa bodoh. Ia tidak ingin membicarakan kejadian tadi pagi. Namun, Christian tetap bertanya padanya. Itu urusanku, apalagi jika kamu sampai melukainya. Chris yang biasanya selalu sabar menghadapi sikap acuh Tristan. Kali ini tidak bisa mentolerir kelakuan Tristan. Haruna urusan kakak? Haruna bukan siapa-siapa kakak, jadi kenapa dia menjadi urusan kakak? Tristan meninggikan nada bicaranya karena merasa cemburu. Bagaimana bisa Haruna yang sudah dalam genggamannya itu justru dikhawatirkan oleh kakaknya? Mungkin benar, kalau Tristan hanya ingin bermain-main dengan Haruna pada awalnya. Namun, hatinya kini menginginkan Haruna seutuhnya. Ia ingin Haruna menjadi miliknya satu-satunya. Tidak boleh ada satu orang pun yang memiliki Haruna selain dirinya. Christian berkacak pinggang sambil menghela napas berat. Entah bagaimana ia harus membujuk Tristan agar melepaskan Haruna. Chris sangat menyayangi adiknya, tetapi adiknya telah berbuat terlalu jauh.
Menyekap dan menindas orang dengan hutang berbunga itu tentunya sebuah kejahatan. Chris tidak ingin Tristan berbuat kejahatan, belum lagi jika saingan bisnis mereka mengetahuinya. Mereka pasti akan menggunakan kesalahan Tristan untuk menggulingkan perusahaan Izam Corporation. Tristan, kakak mohon, jangan bertindak gegabah. Kamu bisa masuk penjara jika terus menyekap Haruna. Hutang-hutang keluarga Haruna, biar kakak yang membayarnya. Biarkan Haruna kembali kepada keluarganya, ucap Chris. Ia mencoba membujuk Tristan, meskipun Chris tahu, Tristan tidak pernah mendengarkan ucapan siapapun. Jangankan kakaknya, jika sang ayah yang bicara pun Tristan tetap tidak akan mendengarkannya. Sikap keras kepala Tristan itulah yang membuat Chris selalu mengkhawatirkannya. Aku sudah bilang, Haruna akan tetap tinggal di rumahku, Kak. Aku tidak menerima uang dari siapapun, kecuali keluarganya Haruna, titik. Aku ada rapat, sebaiknya kakak pergi, ucap Tristan sambil mengambil berkas di mejanya dan meninggalkan Chris. Christian terpaku dengan kedua tangan mengepal. Kenapa kamu jadi semakin keras kepala, Tris? Apalagi yang harus aku lakukan, agar kamu sadar, gumam Christian. Dia melangkah menghampiri meja kerja Tristan. Di atas meja, Christian melihat selembar kertas yang penuh dengan coretan. Tidak mungkin aku jatuh cinta pada Haruna. Christian tercengang melihat tulisan itu berbaris tak beraturan di atas kertas itu. Tulisan itu tersamarkan oleh garis melingkar yang hampir memenuhi bagian kertas. Tristan, dia jatuh cinta pada Haruna. Christian mengambil kertas itu dan meremasnya hingga menjadi gumpalan. Chris mengerti sekarang, kenapa Tristan tetap mempertahankan Haruna. Namun, Chris jadi kasihan pada Haruna. Christian tidak tahu apa isi hati Tristan. Ia takut jika Tristan hanya terobsesi sesaat dan akan melukai Haruna di kemudian hari. Chris membawa kertas itu dan membuangnya ke dalam tempat sampah di sudut ruangan Tristan. Saat Chris keluar dari ruangan Tristan, seorang petugas kebersihan masuk ke dalam ruangan untuk membersihkannya. Petugas wanita itu terlihat mencurigakan, ia memungut kertas yang Chris buang. Sebuah senyuman misterius tersungging dari bibir tipis petugas wanita itu. Asik, dapat duit nih, gumamnya. Ia menyimpan kertas itu di saku seragam lalu melanjutkan pekerjaannya. Setelah selesai, ia segera keluar dari ruangan Tristan. Non, makan dulu, ucap Sinta. Sudah setengah hari Haruna duduk di sana tanpa bicara. Jangankan makan dan minum, bergerak saja Haruna tidak mau. Sinta tidak tega melihatnya, ia pun duduk di samping Haruna. Tuan muda Tristan, anak yang sangat nakal saat kecil, tapi dia selalu membantu orang lain tanpa menunjukkan wajah. Dia akan menyuruh orang lain melakukan hal itu untuknya. Sikapnya berubah sejak Non Steffi menolak lamarannya. Ia jadi suka main wanita setelah mendapati Non Steffi tidur dengan pria bule saat kuliah di luar negeri. Awalnya Tuan Tristan pikir, Non Steffi menolak lamarannya karena benar-benar ingin belajar di luar negeri. Ternyata pikiran Tuan Tristan salah sejak awal. Non Steffi dengan terang-terangan mengatakan bahwa ia masih ingin bebas bermain dan berkencan dengan siapapun yang dia mau. Jika harus segera menikah, maka kebebasan Non Steffi akan hilang. Sinta menceritakan kisah masa lalu Tristan dan Steffi. Tidak ada urusannya dengan saya. Kenapa ibu menceritakan itu pada saya? Haruna bertanya dengan suara sanagat pelan, lebih mirip gumaman. Ibu bukannya ingin membela Tuan Tristan, tapi yang ibu lihat, Tuan Tris sepertinya mencintai Non, ucap Sinta. Mencintai dengan cara menyakiti sama saja seperti orang gila, cibir Haruna. Non, kalau boleh ibu ingin memberi saran. Bersikap baiklah di depan Tuan Tris, supaya dia tidak menyiksa Non seperti ini terus. Percaya sama ibu. Tuan Tris akan baik jika Non bersikap baik dan tidak membuatnya marah, ucap Sinta. Saat ini hanya itu yang bisa Sinta sarankan. Apa ibu yakin? Jika aku bersikap baik padanya, akankah dia melepaskan saya? Tanya Haruna. Itu, kenapa tidak Non coba saja dulu, jawab Sinta. Saya sangat merindukan Kia. Asalkan dia mengizinkan saya menemui Kia, aku akan menurut padanya, ujar Haruna dengan penuh harap. Coba saja. Sinta memberi semangat pada Haruna. Meskipun ia jijik memikirkannya, tetapi Haruna akan mencobanya. Ia harap ide dari Sinta benar-benar bisa berhasil. Perlahan-lahan Haruna akan merayu Tristan agar mau melepaskan Haruna dan keluarganya.
Setelah ia terbebas dari rumah itu, Haruna akan membawa serta semua keluarganya pergi sejauh mungkin dari Tristan. Vivi, kenapa sudah pulang? Apa kamu dipecat? Anggi menghampiri Vivi yang baru saja pulang bekerja. Baru jam 12 siang, tapi Vivi sudah pulang. Tentu saja Anggi khawatir, karena Vivi sangat ingin bekerja dan mengumpulkan uang untuk menebus kakaknya. Tidak Mama. Vivi kan belum resmi jadi pelayan di Cafe Jeff, masa ia sudah dipecat? Jawab Vivi sambil tersenyum. Lalu? Anggi bingung mengartikan ucapan Vivi. Hari ini, Vivi cuma membantu Jeff membereskan kafe, menata meja dan juga hiasan dinding. Besok adalah hari pembukaan kafe. Jeff memberikan harga perkenalan pada pelanggan dengan potongan harga 50%. Mama sama Kia, besok datang ya, pinta Vivi. Iya, Mama bawa Kia ke sana besok. Sudah makan siang belum? Vivi hanya mengangguk pelan. Ya sudah kalau gitu kamu istirahat saja. Mama mau menyuapi Kia, ucap Anggi. Ia lalu mencari Kia di halaman belakang. Kia sedang bermain boneka sambil duduk di ayunan. Kia berbicara dengan bonekanya kalau ia sangat merindukan Haruna. Anggi meneteskan air mata mendengar ucapan Kia. Anak itu telah melupakan Mila dan menganggap Haruna seperti ibu kandungnya. Tapi Kia harus berpisah juga dengan Haruna karena Tristan membawa Haruna pergi dari rumah Anggi. Sore hari, Haruna sudah mandi serta berdandan rapi. Ia ingin mencoba saran yang Sinta berikan. Jika hari ini ia berhasil, maka ia akan berusaha keras merayu Tristan agar bisa melepaskannya kembali ke rumah Kamal. Non, apa Non membutuhkan sesuatu? Tanya Yuli. Tidak ada terima kasih, jawab Haruna. Pelayan itu memperhatikan Haruna dari bawah sampai ke atas. Ada sesuatu yang berbeda dari penampilan Haruna. Pelayan itu tanpa sadar bergumam sambil tersenyum. Wah, cantik sekali. Pantas saja, Tuan Tristan tergila-gila, gumamnya. Benarkah? Tanya Haruna dengan senyum malu-malu yang menghias bibir merahnya. Ia memoleskan bedak di wajahnya sedikit. Ia juga memakai lipstik yang diberikan Sinta padanya. Haruna tidak membawa apapun dari rumahnya karena Tristan tidak mengizinkannya. Semua kebutuhan Haruna sudah disiapkan dalam kamar oleh Tristan, tetapi Tristan tidak menyiapkan kosmetik. Jadi Haruna meminjam kosmetik dari Sinta. Sebenarnya Sinta memberikan itu padanya, tetapi Haruna tidak mau menerimanya. Bukan bermaksud sombong atau menyinggung. Kosmetik itu bukan merek kosmetik yang biasa Haruna pakai. Kulit wajah Haruna sedikit sensitif, ia akan mengalami alergi jika memakainya terlalu sering. Untuk malam ini saja ia memakainya, ia akan mencoba merayu Tristan untuk mengajaknya keluar membeli kosmetik. Tristan mendapat telepon dari pengawal yang menjaga gerbang rumah Tristan. Pengawal itu melaporkan kalau Haruna sudah 2 kali mondar-mandir di halaman rumah. Tristan yang harusnya pergi menghadiri acara makan malam perusahaan, tiba-tiba berubah pikiran dan menyuruh sopir untuk putar arah. Tidak usah ke Hotel Grand, pulang saja, suruh Tristan. Baik Tuan. Lalu, Tuan Levi bagaimana? Tanya sopir. Biar saya yang mengirim pesan, jawab Tristan. Sopir pun tidak lagi bertanya. Ia melaju secepat mungkin karena Tristan ingin cepat sampai di rumah. Tristan curiga kalau Haruna berencana melarikan diri. Sepanjang perjalanan, ia merasa gelisah. Apalagi tadi pagi Haruna sempat berbicara dengan kakaknya di telepon. Tristan takut kalau Chris akan membawa Haruna pergi darinya. Meskipun ia belum yakin dengan perasaannya pada Haruna. Namun, perasaan takut kehilangan itu tergambar jelas di wajahnya. Waktu 15 menit perjalanan itu terasa sangat lama bagi Tristan. Sejak ada Haruna di rumahnya, ia jarang sekali keluyuran setelah pulang bekerja. Tentunya sebuah kedamaian juga bagi Levi karena ia bisa segera pulang dan beristirahat. Tristan pun demikian, biasanya ia merasa jenuh jika di rumah sore-sore. Namun, kehadiran Haruna membuat waktu di rumah terasa cepat berlalu. Di kamar, Haruna sudah mendengar suara mobil Tristan. Saatnya pertunjukan. Busin, siap jadi artis? Tanya Haruna sambil tersenyum lebar. Siap, jawab Sinta sambil mengangkat jempolnya. Tep, tep, tep. Terdengar langkah cepat seseorang yang sedang menaiki anak tangga. Haruna yakin, itu pasti Tristan. Ia menghirup napas dalam sebelum mulai bersandiwara bersama Sinta. Terima kasih Busin,
tapi kosmetik ini tidak cocok dengan kulit saya, ucap Haruna sambil melirik sekilas ke arah pintu. Tristan berdiri di depan pintu dan mendengar obrolan Sinta dan Haruna. Tapi, tadi Non bilang. Non tidak punya perlengkapan make up, ucap Sinta. Mereka berdua sengaja mengobrol dengan suara yang sedikit keras agar didengar oleh Tristan. Ya, mereka berhasil. Tristan memang mendengarkan mereka. Ia berdiri dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celananya. Ia tersenyum mendengar Haruna mau mengobrol dengan gembira bersama Sinta. Selama Haruna dikurung, ia tidak terlihat mau berbicara pada siapapun di rumah Tristan. Sepertinya, Tristan pikir Haruna sudah mulai terbiasa tinggal di rumahnya dan mulai betah. Iya, itu karena si brengsek, majikan ibu. Dia tidak mengizinkan saya membawa apapun dari rumah. Andai saja saya bisa keluar 1 jam saja. Saya mau pergi beli kosmetik, ucap Haruna dengan nada sedikit sedih, berpura-pura sedih tentunya. Bra! Tristan segera membuka pintu dengan kasar, saat mendengar Haruna ingin keluar dari rumah. Memikirkan Haruna keluar rumah, Tristan tentu saja khawatir. Ia yakin Haruna akan melarikan diri jika keluar dari pengawasannya. Aku akan menyuruh orang membelikannya untukmu. Jadi, jangan pernah berpikir untuk keluar dari rumah ini, ucap Tristan dengan pandangan lurus ke dalam manik mata Haruna. Pandangannya turun dari mata ke dagu dan pipi Haruna yang memerah. Ada apa dengan wajahmu? Tristan menghampiri Haruna dan memegang kedua pipi Haruna dengan khawatir. Jadi, bisa dikatakan ini berhasil. Baiklah, mari kita lanjut film rayuan maut ala Haruna, batin Haruna bergumam senang. Sepertinya rencana Haruna merayu Tristan berhasil. Memangnya kamu pikir kenapa? Aku mencoba kosmetik punya Busin, ternyata aku tidak cocok memakainya. Kulitku alergi, makanya merah-merah seperti ini, ucap Haruna dengan ketus. Kali ini Haruna tidak mengatakan dengan emosi, tapi lebih ke arah merajuk. Tristan tersenyum geli melihat tingkah Haruna yang terlihat kesal, tetapi juga terlihat lucu. Ia mengacak rambut Haruna karena tidak tahan melihat betapa menggemaskannya Haruna saat ini. Apa sih? Jangan pegang-pegang. Keluar sana. Haruna memutar tubuh Tristan dan mendorongnya keluar dari kamar. Haruna menjulurkan lidahnya, mengejek Tristan sebelum menutup pintu. Tristan tertawa lebar sampai menutup mulutnya. Baru kali ini Tristan melihat tingkah imut Haruna. Ia pun pergi dari sana dengan bahagia. Hanya melihat Haruna tidak mengacuhkannya saja sudah membuat Tristan sangat bahagia. Saman, sini, panggil Tristan kepada sopirnya. Iya tuan, ucap Saman sambil membungkuk lalu menghampiri Tristan. Tolong belikan kosmetik 1 set lengkap, perintah Tristan sambil menyerahkan kartu kredit tanpa limit. Saman menerima kartu itu, tetapi dia kebingungan harus membeli yang seperti apa. Dengan ragu dan takut, Saman pun bertanya. Anu, tuan, merek apa yang harus saya beli? Beli yang kualitasnya nomor 1, paling mahal, dan paling banyak dipakai oleh gadis-gadis kalangan atas, jawab Tristan. Saman mengangguk lalu pergi. Saman tidak tahu merek seperti apa yang banyak dipakai kalangan atas. Tetapi Saman akan membeli yang paling mahal sesuai perintah Tristan. Ia pergi ke pusat perbelanjaan terbesar di kota itu hanya untuk membeli kosmetik. Ia tidak yakin kalau Haruna akan cocok memakai kosmetik seperti yang Tristan inginkan. Hah, tuan kalau mau membelikan apa-apa seharusnya bertanya dulu sama yang mau dibelikan. Kalau tidak cocok, bagaimana? Apa orang kaya memang semua seperti itu? Gumam Saman sambil melangkah menuju mobil yang terparkir rapi di garasi. Tristan masuk ke kamarnya setelah Saman pergi meninggalkan garasi. Ia mengulas senyum simpul sambil menatap selimut dan spray di ranjang yang sudah diganti oleh pelayannya. Tristan membaringkan tubuhnya terlentang di tengah ranjang. Ia merasa bersalah mengingat apa yang dilakukannya pada Haruna tadi pagi. Ranjang itu menjadi saksi betapa kasarnya ia memperlakukan Haruna. Tristan memejamkan matanya. Rasa bersalah itu sungguh membuat kepalanya terasa pusing. Jadi Tristan mencoba untuk tidur sejenak sebelum jam makan malam tiba.